Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya adik-adik yang soleh? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan kepada kita semua. Baik, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Hari ini Ustadz akan membahas tentang kematian dan alam barzakh. Pembelajaran 1 dan 4. Pembahasan pertama yaitu tentang kematian. Kematian tentunya akan terjadi pada setiap makhluk hidup yang bernyawa. Tidak ada satupun makhluk hidup yang dapat menghindar dari kematian. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfudz, yaitu lembaran catatan. Nah, adik-adik yang soleh, ada yang tahu apa kematian itu? Kematian adalah terpisahnya roh atau nyawa. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, tentunya di dalam kematian makhluk hidup akan merasakan, lebih spesifiknya yaitu manusia akan merasakan tahapan sakaratul maut. Sakaratul maut adalah saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Hamba yang beriman kepada Allah akan melewati sakaratul maut dengan mudah, sedangkan orang kafir akan tersiksa ketika menghadapi sakaratul maut. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur adalah alam yang berada setelah kehidupan dunia hingga sebelum datangnya hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang artinya, dan di hadapan mereka ada barzakh atau kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang artinya alam kubur merupakan rumah pertama hamba sebelum alam akhirat. Jika dia selamat dari siksa dan fitnah kubur, maka yang berikutnya lebih ringan baginya. Jika dia tidak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih sulit dan susah baginya. Hasan riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Nah, setelah manusia selesai dikuburkan, dia akan dibangunkan kembali. Lalu akan datang kepadanya dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, untuk menanyai tentang beberapa hal, di antaranya siapa Tuhannya, siapa nabi yang diutus padanya, apa agamanya, dan apa kitabnya. Apabila dia dapat menjawab pertanyaan dari malaikat, niscaya dia akan mendapatkan nikmat di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Sebaliknya, jika dia tidak mampu menjawabnya, maka dia akan mendapatkan azab sampai datang kiamat. Nah, ada beberapa bentuk dari azab kubur. Yang pertama, disempitkan dan digelapkan kuburnya. Yang kedua, diperlihatkan padanya pintu dan tempatnya kelak di neraka.
Dan yang ketiga, merasakan hawa panas dan baunya neraka. Dan yang keempat, selalu ditemani oleh amalnya yang buruk ketika di dunia. Amalan itu datangnya dalam wujud manusia yang sangat buruk rupanya. Nikmat kubur bagi hamba Allah, tentunya bagi hamba Allah yang beriman, maka dan dapat menjawab pertanyaan dari malaikat, tentunya akan dilapangkan dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dia akan melihat pintu surga dan tempatnya kelak di dalamnya. Dia juga akan mencium wangi surga dan melihat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan dia pun akan ditemani oleh amal solehnya yang berbentuk manusia, yang berwajah tampan dan menyenangkan, sampai datangnya hari kiamat. Kematian pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kiamat, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yang pasti terjadi pada setiap manusia. Kiamat sugro adalah kematian yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Kiamat sugro merupakan pertanda datangnya kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu kiamat yang sesungguhnya. Kematian dan alam kubur merupakan peristiwa yang termasuk kiamat sugro. Nah, oleh sebab itu, adik-adik yang soleh, kita semuanya harus beriman kepada Allah Ta'ala. Kita harus benar-benar mengamalkan amal kebaikan untuk amalan kita di akhirat nanti. Nah, amalan kebaikan kita adalah simpanan kita buat di akhirat nanti. Oleh sebab itu, adik-adik yang soleh, marilah kita mulai belajar untuk menuntut ilmu agama Allah yang hak, menjauhi apa yang dilarangkannya, dan menjalankan segala perintahnya. Nah, contohnya bagi kita semua yang sedang menuntut ilmu, yaitu kita harus belajar disiplin, fokus, dan semangat dalam menuntut ilmu. Insya Allah, itu merupakan amalan-amalan atau ladang pahala bagi kita di akhirat nanti. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan atau ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu meneguhkan hati kita untuk tetap beribadah kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang dilarangnya. Baik, mari kita tutup majelis hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.